Ya Allah gimana sebab Allah Mahathir hanya mantulin aja. Mahathir itu mantulin aja. Kamu kalau sinar hijau ya pantulin hijau, sinar biru pantulin biru. Dia peduli. Hanya pantulin aja kamu. Kita kan sinarmu pantulin kita. Mahathir itu kayak gitu. Hanya mantulin sesuai dengan yang dibuat masing-masing. Kan banyak orang bingung dengan kejarak, iya. Itu kesalahan pemahaman. Harusnya ngerti kalau hidup ini cuma pantulan. Akhirat itu pantulan ini ya. Kalau kamu sinarnya hijau, matul hijau kuning, matul kuning biru, matul biru. Cuma sederhana kayak. Kalau hidup mau susu menjaga hal yang bagus-bagus yang baik terus ya. Pasti akhirat pantulannya baik. Ya, belum pasti di akhirat dan di dunia pun patulannya sebaik. Hari ini mulai yang bagus-bagus, yang tahun ke depan patulannya bagus. Kalau hari ini kau banyak menyebut nama Allah, patulannya ke depan apa? Namamu banyak disebut orang. Saya banyak menyebut nama Allah hari ini. Besok-besok namamu banyak disebut orang. Karena itu patulan. Hari ini banyak menolong orang, besok banyak ditolong orang. Itu sudah cukup pasti. Contohnya apa sih penolongan di akhirat itu? Contoh, misalkan kamu pernah berbuat satu kesalahan atau dosa, ya, nanti di akhirat bikin masalah, bikin nasibnya bermasalah. Pertolonganmu ke orang-orang lain hari ini, nanti kamu yang ketolong menyelesaikan masalah itu. Jadi konsepnya akhirat adalah pantulan di dunia. Dari situ kita nggak perlu. Harusnya kan banyak pengen tahu takdir gitu. Di akhirnya masa berkeluhan pengen tahu, kepo. Ini sebenarnya nggak perlu. Kita cukup fokus kekinian hari ini. Fokus ke hal-hal yang bagus. Dari itu kan apa? Nggak perlu kita mikir fokus. Akhirat itu tidak perlu pikiran, sudah jelas ya pantulan. Kita hanya fokus kekinian saat ini. Sekarang ini hal satu siapa yang bisa saya langgar itu loh. Fokusnya itu kayak gitu doang. Bukan itu, maksudnya kekinian itu sih. Fokus ke hal-hal yang fokus. Itu hasilnya jelas, pantulannya akan bagus juga di akhirat. Orang tanya, kalau surga neraka ya ada, surga neraka itu ada. Di dunia tidak ada surga dan neraka. Apa sih surga dan neraka? Hakikat dekat sama Allah itulah surga, dekat surga. Jauh sama Allah itu neraka, hakikatnya sedih. Jadi kamu boleh hidup di mana aja, di foto di mana aja. Ya, hakikat surga itu dekat sama Allah itu surga. Hakikat neraka adalah jauh sama Allah setelah. Tidak peduli mau di dunia mau di akhirat, keadaan itu yang disebut surga dan neraka. Kalau yang taman-taman jannah mengalir sungai itu ilustrasi. Ilustrasi nikmat aja. Mengalir sebagai sungai. Kalau kalian udah pernah ke Jagung belum? Ya. Belum. Nanti bawahnya mengalir sungai. Ya kan? Jagung banyak sungai.
Kalau kalian dengerin dari jauh dari masjid atau dari rumah itu, kalian akan dengar suara gemericik air kan. Air mengalir kan ada suaranya gemericik. Kalau kalian fokus ke gemericik air itu, nanti kalian akan mengerti. Ternyata itu apa? Terapi. Betul gak? Healing, terapi psikologis, terapi kejiwaan yang menimbulkan apa ya? Jiwa tenang, relax, santai, enak, gak stres. Ternyata itu terapi. Jadi mengalir sebenarnya senang. Artinya apa? Artinya jiwa kita akan selalu kayak gitu, berada dalam pikiran yang tenang, fresh, enak, nyaman, terterapi. Sebenarnya mengalir sungai itu terterapi. Kita selalu dalam keadaan diterapi, terapi kebahagiaan itu, terapi ketenangan. Kenapa kok di bawahnya ada sungai? Surga. Sungai itu untuk menerapi yang di atas, tempatnya itu hilang pentingnya stresnya. Kenapa kok pilihannya di bawahnya ada sungai? Itu sebabnya. Kalau secara ilmiah, ya suara gemericik sungai itu adalah healing atau terapi untuk manusia, psikologisnya supaya lebih tenang, lebih relax, enak, menghadapi kehidupan long. Artinya di surga ada sungai yang mengalir. Jadi keadaan orang di surga itu diterapi terus. Tapi ya, ini ada orang stres, emang apa ini mesti diterapi terus 24 jam, makanya jiwanya mengalir dengan sungai. Nah itu bisa kalian pahami nanti kalau misalkan kalian ke Jepun, kalian di atas terus duduk diam ya, kalian renungi itu dan berisi air itu. Rasanya ada suara alam yang gitu sejuk menenangkan. Oh ternyata apa? Kundanya mengalir di bawahnya sungai-sungai ke surga ya, kundanya dan benar-benar rapi, begitu ya. Pengisuknya itu relax, semuanya tenang. Di terapi sama Allah itu. Itu ruang alam yang menerapi. Mengapa diperlukan terapi itu? Allah tahu jiwa manusia itu, dia kan yang menciptakan manusia. Manusia itu gampang pusing ya, gampang namanya rasa, gampang menyerah, gampang stres. Ya yang menciptakan jiwanya manusia itu seperti itu. Dia tahu cara untuk supaya kehidupan surga itu bagus, ada terapisnya. Terus diciptakan bidadari itu. Kenapa ya? Dia tahu bahwa manusia itu ada hal yang disukainya. Makan, minum, dia enak. Itu juga ada settingan terapinya. Suara gemericik air sungai. Juga supaya penghuninya betah. Ya. Karena manusia itu diciptakan gampang bosan. Dan kalau kurang menarik, bosan juga. Ya. Mbak, ini kenapa harus digabung kalau dikatakan tepat bagi itu, Mbak? Lepas Kalau tidak, itu berlalu di tempat itu bahwa ini buksa. betul juga tuh. Saya mau betul di tanah. Kalau di tanah minta air, betul di tanah. Karena di belakang jadi Ya memang kita sudah tuh lah, orangnya sungai. Ya mungkin kan betul di tanah. lagi di air tapi Apalagi ada untuk kita memiliki
lampu batu ya memang settingannya gitu di anu ya di batu di tanah. Jadi yang diharapkan antara koneksi antara jiwa itu sama alam semesta. Alam semesta ini sebagai wujud gambaran dari Tuhan semesta. Kamu tidak bisa mengenali Gusti Allah tanpa mengenali alam semesta. Apa bisa? Tidak bisa. Alam semesta ini kita kenali pada tanaman, binatang, manusia. Tersebut kita memandang atau membaca ayat-ayat keunian. Dan sifatnya adalah gambaran-gambaran kemahasucian Allah. Kita yang kagum itu, menurut bisa kayak gini, bisa kayak gini. Dengan memahami semesta ya kita di situ mulai memahami luar biasanya yang kita. Bisa nggak orang marifat Allah kenal Allah nggak kenal Allah? Harus kenal semesta dan seisi waktu. Harus memahami semesta dan seisinya. Karena apa? Ya adalah Allah dalam sejatinya dia ada wujud rupanya kan Allah mengenal pada Allah. Sejatinya dalam sejatinya Allah itu bukan nama tapi das pribadi yang terbebas dari angan-angan, terbebas dari gambaran-gambaran, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diilustrasikan. Sejatinya Allah seperti itu. Nah orang bisa memahami gimana kalau lihat gambarannya? Ya nggak bisa. Karena diciptakan gambaran itu untuk pendekatan pikir. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat semesta sini. Semesta ini apa namanya? Alam syahadah, alam persaksian. Kamu menyaksikan maya, menyaksikan tembok mobil, bergenas, ada yang mobil, macam. Itu alam persaksian. Lalu indrawi bisa melihat, mendengar kata-kata namanya alam persaksian. Di dalam persaksian itu ada batin loh. Kalian luar biasa ya pohon dari itu nih di luar kebunnya daunnya. Di dalam batin kita ini ada namanya alam marifat. Ya. Yang kita pandang ini alam dadat, alam persaksian. Kita saksikan secara nyata. Yang di dalam ini alam marifat. Cara marifat itu seperti apa? Bersadar dulu, bersaksi. Apa yang kita saksikan ini dihubungkan dengan kelemahan Gusti Allah. Ini marifat. Marifat bekerja dalam batin. Tapi keadaan kita di dalam syahadatan, alam syahadat, alam penyaksian. Kita yang menyaksikan Allah hakikat. Yang disaksikan luar ini semuanya adalah Allah tanpa terkecuali. Makrifat mengenali itu ya Allah yang mana itu yang tidak bisa tunjuk tapi kita menerima citra gambaran tentang kembahannya dari apa yang kita lihat luar biasa. Caranya yang menentukan ini mana ini. Banyak sekali hal yang luar biasa dia lakukan. Bedanya satu manusia sama yang lain adalah makrifatnya sama-sama bersadar, sama-sama menyaksikan. Makrifatnya ada yang tidak kalah dari dalam. Tapi ya, sektor kopinya ini loh. Dia menyaksikan sesuatu, tapi dari kau tidak menyaksikan Allah. Tak kasih contoh. Kalau yang ke sini nggak ada kecelakaan sama sekali kan.
Kalian bisa nggak menyaksikan Allah yang menyelamatkan dan melindungi? Coba nggak? Ada Allah di situ. Kok bisa selamat? Tidak ada Allah. Al-Hafidz yang maha lindungi, maha menjaga. Kalau kamu tidak dijaga, celaka nggak? Kan? Mas bisa sampai sini? Ya, nggak bisa kan? Mungkin kalian celaka di mana? Kalian bisa sampai sini, ada Allah di situ. Tapi karena makrifat kalian jangkar, tidak menyadari itu. Seperti melihat gajah di pelupuk mata kira gitu. So, saking cekatnya ada tuh merah gitu. Ngerti ya? Kemudian nih maka tinggal maka tinggal itu. Kalian bisa nggak melihat Allah di situ? Ar-Rauzah yang ngasih rezeki. Ini kalau Allah nggak kasih, ini bisa ada nggak? Bisa. Sahadat, ya, alam persaksian kalian sama-sama menyaksikan, tapi ma'rifatnya beda-beda. Karena ada yang dangkal nggak menyaksikan Allah, ada yang dalam dalam ngerti ada Allah dalam segala sesuatu urusan yang kalian dalam nggak sabar. Ada Allah situ. Cuma kayak bisa melihat itu atau enggak? Nah, itu masalahnya kan situ. Itu yang dikatakan buta mata hati karena tidak menyaksikan Allah dalam hidupnya setiap hari. Allah itu syukur. Ini banget. Ini kalian lengah. Kalau kalian bisa sampai sini, itu ada Al-Hafidz, Allah yang maha menjaga, melindungi. Kita selamat sampai situ. Ada rezeki semua ini, ada Allah lagi. Rozak kasih rezeki kan. Dalam itu biasa seperti itu. Ada Allah di mana saja kapan saja. Hanya ada di manusia yang tertutup. Ma'rifatnya, alam ma'rifatnya enggak terbuka. Yang dilihat dari surat dari kiri ya. Tidak memahami itu. Ngobok-ngobok Guru Gusti Allah. Pak, jelas setiap hari ada Allah bersama kita di mana saja kapan. Kita yang lelah dan lupa dari Allah. Itulah ya, itu marifat begitu. Ketajaman dari mata hati manusia. Nah, orang itu nyari Allah yang mau wujud kita ke hari itu. Oh, yang Ligoning dua versi ini yang silau itu. Oh, apa logis itu bodoh ya, dia tidak menyadari bahwa setiap hari, setiap waktu napasnya itu ya. Sejatinya itu juga beserta Allah, cuman mata batinnya masih tertutup. Itu namanya marifat, alam marifat ada di dalam batin. Kita ini berada di alam apa ini yang luar nih? Alam jahat atau alam penyaksian. Kita sedang menyaksikan Allah, ini tidak memahami Allah selalu ada. Nanti, coba lihat. Nah, kita nggak menyadari Allah itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya kita tertipu dengan sisi materi. Sisi materi itu tembok, materi. Kalau daun, ini yang materi. Benda. Kita tertipu oleh bendawi. Kan? Bendawi. Ketika kita lihat duit, ya, yang kita lihat adalah kertas yang ada depannya, ya, bisa buat sepatu. Udah Pak? Ya. Lalu kita melihat bahwa Allah yang masih rezeki itu, melihat Allah yang
Yang dilihat adalah nominal. Ketika kasih nominal kecil, menggerutu. Nominal besar, yang ini lepas. Ini kalau melihat Allah di situ yang memberi rizkinya, itu besar kecil nggak masalah, rezekinya pasti. Pemberinya tetap orang yang sama, ini kecil ya Allah yang kasih, besar ya Allah yang kasih. Bedanya apa kalau yang pada yang kasih ya nggak perkara kecil atau besar, boleh nggak masalah, karena yang dipandang yang kasih. Nah yang dipandang manusia dan nilai lahirnya itu ya ada bingung tentang Allah itu selalu ada bersama kita setiap saat setiap waktu. Dan matamu jangan orang gitu Lebih jam jadi ojo baru agak dong. Kamu lihat hidupmu dan sehari-hari ya, ada rezeki ya, pahami itu Allah yang mas memberi. Kamu terbicara dari hal-hal yang buruk, silakan, dan lain sebagainya, itu ada Allah yang maha melihat. Tapi dalam setiap nafas kita itu ada Allah di depan, belakang bersama kita. Lalu ada cukup marifah itu tentang membuka mata hati, membuka mata hati. Jadi pandangan kita tidak ke wujud fisik luar lagi, tapi kepada ke Allahnya atas segala sesuatu. Orang tinggal di namanya bukan yang menghilaukan itu, percaya matahari yang kayak menghilaukan wis gede Allah itu. Allah ini kan cahaya model kayak itu dan lampu halogen. Jadi tidak bisa setan kita ada. Allah bukan seperti itu. Allah ini seperti apa? Ma'rifatmu dulu yang harus kamu olah, asah terus. Fokus pada yang bagian ke Allahnya. Ya ada rezeki ini aja wujudnya tak yang lihat Allahnya pada berarti. Ya persiapannya untuk sini ketemu menirajan, ketemu apa sini segera turun sigrat itu kesadarannya manusia, keilahiannya. Kalau manusia dan manusia sadar itu akan bijaksana. Akan mengerti malah baik anak buruk. Nggak usah diomongin. Dia paham apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kalian pikir kalian tidak pernah kok wirat sudah ketemu ya Allah. Ya, yang diharapkan mungkin dilahir sama saya Winsong ya Allah ya. Itu setan. Kan seperti itu. Sebenarnya kalian sudah selalu bertemu dengan Allah, selalu bersama Allah. Tapi hati kalian yang masih ketutup, nggak menyadari itu saja. Ya perlu apa ya? Perlu saja buka hati ini, buka hatinya. Seperti gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Padahal Allah itu terang, Allah itu nyata, Allah itu cetak wela-wela di hadapan kita. Clear, nggak ada apa namanya terang mentari di siang hari. Ya. Allah itu apa ya itu sudah seterang mentari di siang hari. Tidak ada tutupan hijab rasa. Allah itu sudah terang, tidak pakai hijab. Insya Allah nggak bisa ditutupi juga ya. Tidak ada hijab, terang, clear.
Cuma mata aku sing merem, mata batin jadi walaupun depanmu Sulawesi orang kita bergemerang karena merem itu cepet ya cari itu depan mata yang mencari merem yang ketemu gara-gara merem itu. Jadi jangan bayangkan Allah itu pakai tutupan kayak subuh atau tutup caci gitu Pak. Ya jadi tutupan Allah itu terang benderang, khas, jelas, nyata. Bahwa mata manusia yang mata hatinya membaik. Ya, Pak. Ini kan ada pesan ini. Ya, pengenungan. Minta fakir, Islam minta fakir. Apa itu merenungkan tentang kemahaan dari Allah itu. Luar biasanya Allah. Banyak tafakur. Dia akan paham. Kalau mata sini nggak melek, mata sini nggak juga. Tapi efek kuatnya. Kuatnya satu antara hati dan akal pikiran. Kalau hati kebuka, ya, maka nur limpahan cahaya dari Allah itu akan masuk. Pikiran kita akan terang, mudah memahami segala sesuatu dengan cepat. Nggak perlu belajar lama, langsung tek. Soal dengan sendirinya udah langsung ngerti, diberi pengertian sama Allah karena apa? Terlimpahi oleh nurnya. Kuncinya ya situ ini, ma'rifatmu dalam kalbumu harus dibuka, harus melek dan jangan melengok. Pandangan batinmu jangan melihat ke arwah. Mengingat sendiri kan, mengingat bikin kejut, kandung kejut, rasa temen gara-gara mengingat.